Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat lamabatu. Alhamdulillah, malam hari ini Allah senantiasa masih memberi rahmat kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir di majlis ini bersama para habaib. Kalau bukan pilihan Allah, kita semuanya enggak bisa hadir bersama para habaib. Karena apa? Karena para habaib ini termasuk kunci daripada alam ini. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, Ahlu baiti mislu safinatin Nuh. Keluargaku itu seperti perumpamannya bahtera Nabi Nuh. Faman rakibaha naja wa man yatakhallaf gharaq ay halak. Barang siapa yang menaiki perahu tersebut maka selamat. Barang siapa yang enggan, yang tidak mau, maka dia akan celaka atau akan tenggelam. Ini terbukti ya, di segala urusan, di segala perkara yang tidak disetujui oleh Ahlul Baitul Nabi, semuanya tidak akan berjalan. Termasuk kitab-kitab karangan para ulama ya. Seperti karangan tulisan-tulisan dari Imam Ghazali ini karena disetujui oleh beliau, oleh para sahadah itu. Termasuk imam-imam akidah, Al-Imam Asy'ari dan lain-lain, itu yang dipilih oleh beliau. Para syahadah ini adalah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita sekarang alhamdulillah masuk di dalam golongan itu, sehingga kita juga muhibbin kepada beliau-beliau. Karena dalam suatu hadis dikatakan, yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hakim dalam Syu'abul Iman, Rasulullah SAW mengatakan, man lam ya'rif itrati wal ansar, barang siapa yang tidak kenal dengan keluargaku, dengan keturunanku, tidak kenal, tidak tahu dengan keluarganya Nabi dan juga dengan sahabat Ansar, imma li ahadi salasi, mungkin ini termasuk daripada salah satu tiga perkara tadi. Yang pertama, imma munafikun, mungkin termasuk pertama ini orang munafik. Orang munafik itu dia pura-pura suka, dia pura-pura senang dengan Ahlul Bait, tapi dalam hatinya dah suka. Kenapa? Karena tempatnya orang munafik itu beda dengan orang yang Ahlul Jannah. Innal kafiri fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu tempatnya di kerak api neraka, dan nanti digabungkan dengan orang-orang kafir fi jahannama jami'ah, di api neraka. Makanya ya, orang munafik itu tidak akan bisa bergabung. Kenapa? Karena ini sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dan sekarang udah kejadian kemarin yang pertemuan apa itu untuk penyelamatan nasab-nasab itu, udah jelas itu, udah banyak, sudah mainstream ini itu. Di antaranya menyakitkan, kata-katanya juga menyakitkan. Bukan menyakitkan Ahlul Bait ini hanya mukul atau bagaimana, kata-kata yang kasar pun juga menyakitkan. Nah ini hati-hati, kita diperkenalkan, bisa dekat dengan beliau ya. Jangan anggap kita sepele berduduk sama beliau ini, dianggap kita sama rata mulianya. Oh enggak Pak ya. Ini saya biar griming-griming juga. Cuma mau tidak bisa ngomong sampai. Ya alhamdulillah kita digabungkan begini. Mudah-mudahan kelak ini sebagai bekal kita untuk menuju Allah ya.
sehingga kita diselamatkan oleh Allah bersama nanti insya Allah mudah-mudahan dikumpulkan dengan beliau dan datuk-datuk beliau Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, imali zinyatin. Terkadang juga karena dia anak zina, dia hasil zina. Antara hubungan tidak menikah, antara hubungan yang rusak suami istri. Anaknya itu enggak bakal, Pak. Enggak bakal dia mendekat atau senang itu kalau hasil daripada hasil begitu. Jarang kita temukan. Kita juga enggak tahu siapa orang-orang yang seperti itu, juga enggak bisa kita menunjuk. Mudah-mudahan ini diampuni oleh Allah. Karena orang yang akan diampuni Allah itu nanti insya Allah pasti dapat syafaat daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mesti kita harus banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang seperti itu nggak bisa. Yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, orang yang seperti itu imma li ghairi tuhrin. Kadang juga karena tidak suci. Ai hamalathu ummuhu bi ghairi tuhrin. Artinya ketika ibunya mengandung, hamil dengan anak tadi, hasil bukan karena suci, dalam keadaan apa itu? Dalam keadaan kotor, Pak. Bahasanya kotor, kayak dalam haid itu. Ya, maka hati-hati, Pak, kita hubungan suami istri. Kalau dalam keadaan seperti itu jangan dipaksakan, Pak. Biar nggak rusak ya. Hasilnya juga rusak sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita nggak paham ke situ. Naudzubillah min dzalik. Yaitu tanda-tanda yang ketiga itu yang kadang-kadang dia merusak. Apakah kita tahu orang-orang seperti itu? Nggak tahu. Tapi mudah-mudahan ya, dengan husnudzon kita kepada Allah, dengan husnudzon kita kepada kedua orang tua, insya Allah itu dirubah. Ya, maka Allah Ta'ala itu bisa merubah. Ya, ketika kita doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu artinya hai zat yang membalakkan hati, tetapkanlah kami di dalam agamamu, minta robah kepada Allah. Dan itu kejadian banyak, Allah robah itu. Dengan berkat salawat aja Allah robah. Ya, di antaranya Nabi Allah Khidir alaihissalam pernah datang kepada beberapa orang wali, ditanyakan kepada beliau, ya, apakah ada yang bisa merubah takdirnya, atau hanya orang ini yang betul-betul orang itu ada di neraka bisa enggak merubah surga, atau ada di surga bisa neraka, atau di neraka bisa surga? Tidak ada satupun ulama menjawab, tidak ada satupun orang wali yang menjawab. Kemudian Nabi Allah Khidir alaihissalam datang kepada Rasulullah, ya, menghaturkan beliau itu, ya Rasulullah, menghatur saya Rasulullah, apakah gerangan ada yang seperti itu yang bisa merubah orang lain itu dari selamat ke tidak selamat? Oh ada, pasti orang itu memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya orang ditulis oleh Allah, orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Itu. Dan banyak juga keterangan-keterangan yang di hadis juga banyak. Ini Allah selamatkan di antaranya. Diceritakan dalam syarah daripada Nasihatin, ya. Di situ ada seorang penjahat. Ya, katakan orang penjahat itu kan istilahnya orang maasi bahasanya, orang bahali dosa. Datang ke suatu majelis. Di majelis itu niatnya bukan datang mau ngaji. Di majelis itu datang dia mungkin karena ya mau ngintip kita lah, dicari kejelekannya majelis kita. Ada enggak kira-kira itu? Oh ya, ini malam Selasa umpamanya, kita ada jalsatul isnin. Bisa-bisa datang di rombongan lain atau orang lain masuk ke sini, kita nggak tahu masuk. Tapi karena belas kasihnya Allah dengan rahmatnya Allah robah orang tadi. Ya. Tahu-tahu begitu selesai dia masuk majelis, dia
ajalnya tiba. Ditanyain para malaikat, ini orang mau dikemanain ini? Ini orang mau dikemanain? Padahal ini sudah terkenal orang penjahat atau orang ahli maasi. Ya. Akhirnya apa? Allah berikan kabar kepada malaikat bahwa orang tadi yang hanya nimbrung masuk di majelis, yang hanya nimbrung, yang ini ingin tahu saja, atau di luar itu hanya ingin tahu rahasianya, kelemahannya majelis, ingin tahu. Akhirnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa diampuni? Karena mereka bisa dekat dengan orang habaib, bisa dekat dengan para ulama, dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Itu diantaranya yang membuat orang itu bisa selamat. Ini orang sudah ahli maksiat, Pak. Lah bagaimana kalau seperti kita? Harapannya pasti besar. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya majelis seperti ini, Allah berikan, Allah karuniain kita semuanya, anak kita, keluarga kita, keturunan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini tebarkan rahmat di rumah. Seperti yang dikatakan Habib Nasim tadi, bukan hanya marah-marah. Bukan hanya marah-marah loh. Kalau kita kadang-kadang Pak, udah pulang di rumah kesel, enggak ada makan itu, rasanya mau ditonjok nih. Nabi enggak begitu seperti katakan itu. Enggak begitu Nabi. Nabi saking pekanya itu. Faidan ini syaim. Kalau begitu saya puasa. Ya Allah. Ini kalau tidak ada makanan, Rasulullah milih puasa. Akhlak yang paling terpuji. Enggak ada akhlak yang bisa nandangi Rasulullah SAW. Ya, enggak ada yang bisa nandangi akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan kita lihat, ya, seperti para habaib, seperti ahlul bait ini, Allah berikan derajat lebih tinggi daripada kita. Ya. Allah berikan derajat yang lebih tinggi. Nah, saya kadang-kadang walaupun ketemu dengan para habaib itu, kadang-kadang ada yang terasa. Ya, saya tahdus bin nikmah. Allah, pernah saya didatangi satu habaib. Saya lagi sakit, tidak enak badan, panas itu. Ya. Ada tahu-tahu jam 12 malam ini masih datang. Tidak tahu apa namanya, mungkin ya Allah kirim itu. Lah, datang begitu masuk rumah, alhamdulillah sembuh Pak saya. Ini nyata ini. Jadi sambian kalau ketemu yang habaib, jangan khawatir Pak. Kalau perlu ngundang Pak gitu ya. Kalau sakit insya Allah sembuh. Insya Allah gitu ya, dengan kedatangan beliau-beliau ya. Nah, ini saya kabar gembira kepada bapak-bapak ya, khususnya para ibu-ibu yang saya ketemu tadi dengan saudara kita yang kebetulan ahli pengobatan. Dulu saya ceritakan sama beliau ini waktu kejadian yang lalu, pengobatan di luar agama kita itu semarak Pak. Nah, sekarang ini alhamdulillah tadi saya sudah menemukan insya Allah bersedia datang di majelis kita tadi ya, yang insya Allah nanti yang butuh untuk pengobatan stroke ringan atau berat, insya Allah beliau bisa, insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini istilahnya kabar yang saya dapat. Kenapa saya dan terlambat tadi? Saya di sebelah tadi itu di rumahnya Pak Hasan yang donatur kita dari dulu ya, sedang sakit. Pas kebetulan saya dapat teman yang bisa ngobatin itu, insya Allah ya, tadi dari sana. Insya Allah nanti setiap minggu kalau nggak salah atau sebulan sekali insya Allah bisa hadir di sini. Bisa